Saya simpulkan di sini untuk mengisi kejenuhannya Pak Kliwon ini ya kegiatannya itu, tapi ada sisi negatifnya dari Pak Kliwon. Pak Kliwon ini sering berjudi dan minum minuman oplosan. Jadi pada satu ketika warga setempat, kami pun dikejutkan penemuan warga ya. Warga menemukan Pak Kliwon sudah tidak bernyawa lagi di atas becaknya. Tepat parkir di depan pasar, di tempat yang biasa dia memarkirkan becaknya. Di situ warga menemukan Pak Kliwon sekitar jam 2:30 pagi ya, karena pasar mau buka, jadi mobil pada mau masuk ya ke pasar, dan becak Pak Kliwon ini menghalangi mobil untuk parkir. Jadi warga setempat ya, salah satu pemilik kios mencoba untuk memanguni Pak Kliwon ini. Pak Kliwon ya seperti orang tidur, selonjoran di becaknya dan wajahnya ditutupi oleh topi capingnya itu ya, tutupin gitu. Ketika dibangunin, Pak Kliwon ini nggak bangun-bangun, berkali-kali dibangunin, Pak, bangun Pak, geser Pak, ada mobil mau parkir gitu ya. Tapi Pak Kliwon ini nggak ngerespon, dan akhirnya warga ini mencoba membuka caping dari yang menutupi wajah Pak Kliwon ini. Terlihat wajah Pak Kliwon itu mulutnya udah kayak keluar busa gitu. Nah, disitulah warga panik dan akhirnya membawa Pak Kliwon ke puskesmas tempat dan dinyatakan Pak Kliwon sudah meninggal dunia ya. Pak Kliwon sudah meninggal pada malam itu, dan dokter mengatakan bahwa Pak Kliwon meninggal karena keracunan minuman oplosan yang diminumnya ya. Entah minuman apa yang diminumnya pada malam itu sehingga dia bisa keracunan gitu. Jadi wajahnya balu dan mulutnya berbusa gitu ya, seperti orang keracunan. Dan akhirnya karena Pak Kliwon ini adalah seorang yang nggak punya keluarga ya di Jakarta, sebatang kara tinggal di Jakarta, Pak Kliwon ini diuruslah jenazahnya dengan warga ya. Diurus dengan layak, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dan dikubur di salah satu tempat pemakaman umum ya. Jadi biaya untuk semua biaya pemakaman Pak Kliwon, mulai dari beli kain kafan dan menyiapkan lahan kuburan, karena di Jakarta sendiri ya mungkin teman-teman tahu lah ya, pemakaman umum itu kalau kita nggak bayar uang untuk pemakaman ya kita nggak bisa dimakamkan di sana ya, karena semuanya hitungannya sewa gitu ya. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh warga, dan setengah dari biaya pemakaman Pak Kliwon ini diberikan oleh Pak Imron ya. Jadi Pak Imron dan keluarga mengumpulkan dana, jadi berapa kurangnya nanti Pak Imron yang menutupi untuk pemakaman dari Pak Kliwon ya, karena mungkin Pak Imron ini mengingat kebaikan Pak Kliwon sewaktu masih hidupnya ya. Jadi di saat itulah mungkin Pak Imron bisa membantu Pak Kliwon. Oke, saya pun pada waktu itu ikut dalam prosesi ya pemakaman dari almarhum
Pak Kliwon, dan Sableng pun ikut karena kedekatan Sableng dengan Pak Kliwon ya gimana. Jadi kami berdua ikut sampai melihat prosesi pemakamannya. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan becak yang digunakan Pak Kliwon dengan nama Ronggolawe yang dikenal oleh warga setempat sebagai becak Ronggolawe, pada saat itu diparkirkan kembali di garasi tempat sebelah kamarnya Sableng ya. Tempat biasa para becak itu parkir di sana. Jadi karena Pak Kliwon sudah meninggal, nggak ada yang narik becaknya lagi, becaknya diparkirkanlah di sana. Pada suatu ketika neneknya Sableng ini butuh uang ya. Butuh uang untuk membayar biaya sekolah Sableng yang bersekolah di sekolah swasta ya. Jadi butuh biaya untuk bayar sekolah Sableng, bayar biaya iuran bulanannya. Jadi neneknya Sableng memutuskan untuk menjual becak Pak Kliwon ya. Jadi becak Ronggolawe ini dijual oleh neneknya Sableng karena butuh dana tadi ya. Dijual ke salah satu juragan becak juga yang ada di situ. Ya. Jadi dijual juga ke salah satu juragan becak itu. Akhirnya ya saya ikut juga mengantarkan becak itu untuk diantar dan dijual ke juragan becak yang satunya lagi ya. Jadi singkat cerita setelah Pak Kliwon dimakamkan, kurang lebih kalau nggak salah 4 hari lah ya, 4 hari setelah Pak Kliwon dimakamkan baru becak ini dijual. Jadi setelah Pak Kliwon dimakamkan sampai 4 hari itu sama sekali nggak ada sesuatu yang aneh. Sama sekali nggak ada sesuatu yang aneh terjadi di lingkungan setempat, bahkan di rumahnya Sableng ya, rumahnya neneknya Sableng. Semuanya ya normal-normal aja. Nah, ketika malam setelah becak itu dijual, barulah terjadi sesuatu yang nggak terduga ya. Pada malam itu Sableng menceritakan kepada saya kurang lebih jam 1:30 malam ya, 1:30 malam dia mendengar sesuatu yang aneh terdengar di garasi tempat becak Ronggolawe itu biasa diparkirkan, disimpan ya. Jadi 1:30 pagi, 1:30 malam Sableng terbangun mendengar seolah-olah ada yang berjalan keluar masuk dari luar menuju ke gudang becak itu. Jadi gudang becak itu temboknya satu tembok dengan kamarnya Sableng. Jadi bersebelahan gudang becak ini pintunya terbuat dari kayu gitu ya, kayu gitu tutup 2 gini. Jadi Sableng mendengar seseolah ada yang keluar masuk dan sesekali ada yang menarik pintu dengan perlahan dengan bunyi krek. Diam. Lalu bunyi lagi krek. Sedangkan ya pintu yang menutup gudang becak itu bawahnya itu pakai kunci gitu. Jadi nggak mungkin kalau ditiup angin gitu. Jadi Sableng terus memperhatikan langkah-langkah kaki dan suara-suara krek, krek, berlahan seperti orang memainkan pintu. Nah, namun di sini Sableng masih berpikir positif ya, mungkin suara angin atau suara apa. Namun suasana di kamar Sableng itu memang berbeda. Suasana hening sekali. Hening sekali. Sableng nggak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya ya, tidur di kamarnya sendirian. Dan akhirnya suara itu menghilang sekitar jam 4 pagi Sableng bilang. Ya, sekitar jam 4 suara itu mulai menghilang dan Sableng pun baru bisa tertidur. Nah, keesokan harinya pagi-pagi sekali Sableng langsung menghampiri rumah saya dan menceritakan hal tersebut. Ya saya bilang ya mungkin perasaan aja mendengar suara itu ya, mungkin juga itu suara angin atau suara kucing atau anjing yang masuk ke dalam ya, kan kita nggak bisa memastikan. Kamu juga nggak ngelihat, saya bilang kan cuma dengar aja. Dan akhirnya Sableng meminta saya untuk malam itu untuk menginap di rumahnya ya. Siapa tahu kejadian itu terulang lagi, saya bisa mendengar dan
percaya dengan cerita yang diceritakan Sableng ini bahwa ada sesuatu yang aneh yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Tapi kebetulan esok harinya saya ada ekskul komputer ya. Jadi di sekolah saya 1 minggu sekali kita harus masuk pagi, jam 9 kita udah mulai ekskul komputer itu seminggu sekali. Jadi malam itu saya nggak bisa nginep di rumahnya Sableng, takut ya kita begadang dan paginya saya nggak bisa pergi ke sekolah untuk ikut eskul ya. Dan akhirnya Sableng malam itu kembali tidur sendirian lagi ya. Tidur sendirian lagi dengan rasa cemas yang sudah ada karena kejadian malam sebelumnya. Sableng memberanikan diri untuk tidur. Nah, pada malam itu, malam kedua ya, malam kedua kejadian yang aneh itu, Sableng terbangun tepat jam 2. Jam 2 malam Sableng kebangun mendengar suara ketokan. Ya, ketokan dari balik tembok kamar Sableng yang berasal dari gudang becak itu. Jadi Sableng mendengar tok 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 tok. Terus Sableng mendengar lagi tok 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 tok, dan suara itu berulang beberapa kali tapi ketukan itu pelan. Nah, ketika Sableng terdengar itu, Sableng memberanikan diri untuk mendekatkan dirinya ke tembok yang terdengar suara tek 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 untuk memastikan itu suara apa, apakah benar ada yang mengetok atau suara apa. Jadi Sableng mencoba menguping suara ketokan itu, dan tiba-tiba ketika Sableng tengah memperhatikan suara itu, Sableng mendengarkan suara yang agak sedikit berat ya, suaranya agak sedikit berat, namun pelan berkata, Nak, becakku di. Sontak begitu Sableng mendengarkan suara itu, Sableng langsung berlari ke kasurnya ya, karena dia nggak yakin mendengar suara itu. Setelah Sableng memperhatikan lagi ya, mencoba untuk seksama mendengarkan suara itu lagi, apakah cuma halusinasi dari Sableng, apakah benar-benar suara itu berasal dari balik tembok. Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras. Ya, Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras. Nak, becakku di nak. Pada saat itu Sableng mendengar suara itu, merasa gemetar dan tubuhnya ini merasa nggak ada tulangnya lagi, lemas selemas-lemasnya. Berkali-kali Sableng mendengar suara itu, sampai akhirnya suara itu semakin mendekat dan berteriak keras. Nak, becakku nak, becakku dina, becakku. Di situ Sableng yakin kalau suara itu adalah suara dari almarhum Pak Kliwon. Karena Sableng tahu persis suara dari Pak Kliwon itu memang persis seperti itu, cuman bedanya suara ini agak sedikit lebih berat aja. Ya, sedikit agak berat, seperti itu. Sableng meyakinkan bahwa itu benar suara Pak Kliwon. Dan pada suara keempat yang terdengar, nak, becakku nak, becakku di. Nah, pada saat itu Sableng mencoba memberanikan diri menjawab, Pak, becakmu kujual Pak, maaf yo Pak. Nah, setelah Sableng berkata seperti itu, suasana kembali hening. Suara itu menghilang dan tiba-tiba terdengar lagi dari depan pintu kamar Sableng suara rintihan tangis yang pelan. Ojo didol becakku. Ketika Sableng mendengar jawaban dari sosok misterius yang berada di luar kamar, di situ Sableng memastikan bahwa itu adalah arwah dari Pak Kliwon. Setelah berkata, ojo didol becakku,
Dengan rintihan tangis suara itu pun menghilang. Dan akhirnya sampai pagi Sableng gak bisa tidur karena ketakutannya yang begitu banget. Dan hal ini langsung diceritakannya kepada saya. Jadi setelah malam itu Sableng gak tidur-tidur, Sableng datang kurang lebih jam setengah 8 pagi. Sableng datang ke rumah saya pun waktu itu masih tidur dan dibangunkan oleh ibu saya. Ada Sableng datang dan Sableng langsung menceritakan kejadian tersebut. Dan Sableng saat itu juga mengajak saya untuk datang ke rumahnya mengecek garasi beca yang semalam didengarnya ada suara dari arwah Pak Kliwon. Karena Sableng gak berani untuk mengecek langsung ke sana karena ketakutannya yang begitu ya. Jadi Sableng pagi itu mengajak saya dan saya pun dengan rasa penasaran antara percaya dengan tidak apa yang diceritakan Sableng ini pun pergi ke sana dan kita buka, ternyata masih terkunci dan di dalam tidak ada apa-apa ya. Seperti biasa, susunan beca-beca ada dan beberapa perabot-perabotan tua di sana juga ya seperti biasa ya. Dan saya berpikir bahwa Sableng ini mungkin cuman ketakutan sendiri dan berhalusinasi ya. Berhalusinasi karena dia yang biasanya dekat dengan Pak Kliwon, kini kehilangan Pak Kliwon yang salah satu sosok yang dianggap ayah oleh Sableng ini pergi. Dan saya berpikir kalau Sableng ini berhalusinasi dan saya memutuskan untuk malam itu menginap di rumah Sableng. Dan Sableng pun mengajak saya untuk menginap menemaninya karena dia udah gak sanggup lagi ya. 2 malam berturut-turut dia udah kurang tidur dan malam kedua dia gak tidur sama sekali. Dan malam ketiga ini Sableng mengajak saya untuk menginap di sana dan karena saya penasaran dengan cerita Sableng ini, saya pun memutuskan untuk menginap di sana. Jadi setelah sholat maghrib, saya berangkat ke rumah Sableng dan akhirnya kita langsung masuk ke kamar ya. Masuk ke kamar, malam itu memang terasa aneh karena waktu begitu cepat berlalu ya, cepat banget ya. Saya sampai di rumah Sableng sekitar jam setengah 8, jam 8. Tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam ya. Dan malam itu saya merasakan ngantuk yang sangat-sangat luar biasa ya. Pokoknya mata ini kayak nggak bisa ditahan lagi ngantuknya. Dan akhirnya saya putuskan jam 11 malam itu saya tidur duluan. Sedangkan Sableng dengan rasa takut yang begitu besar, dia nggak bisa tidur. Semakin larut, dia semakin nggak bisa tidur. Karena dia takut ya, dia panik ya. Takut hal yang tadi malam terulang lagi. Dan akhirnya saya putuskan tidur dan saya kembali terjaga ya, terbangun tepat jam 2 pagi. Saat itu Sableng membangunkan saya dengan bisikan, bangun. Bangun. Saya menoleh, ada apa? Saya bilang, shh, dia bilang. Dia sambil berbisik bilang, diam, kata dia. Dan saya pun duduk di atas ranjang dan tepat Sableng di samping saya. Kita pun coba untuk memperhatikan keadaan di sekitar ya. Sableng sambil berbisik ke saya, coba dengar, tadi aku mendengar ketukan itu lagi. Ya, pada malam itu saya Sableng duduk di atas ranjang yang jarak dari ranjang saya itu ke tembok yang berbatasan dengan gudang itu ya kurang lebih 2 meter lah ya. Soalnya kamar Sableng nggak luas-luas banget. Jadi saya duduk pas menghadap ke tembok itu seperti ini. Ini tembok. Saya di sini duduk menghadap ke tembok itu dan memperhatikan Memperhatikan apa yang terdengar dari sebelah tembok itu. Tiba-tiba saya mendengar tok 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 tok. Ketukan yang agak sedikit keras. Saat saya mendengar itu, saya menoleh ke Sableng dan Sableng juga menoleh ke saya dengan wajah yang sudah pucat ya. Dan saya itu masih belum percaya kalau hal ini benar-benar kejadian mistis atau kejadian misteri ya. Karena ini pengalaman pertama saya dengan rasa yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Saya belum yakin kalau itu memang suara ketukan dari arwah Pak Kliwon. Kemudian beberapa saat terdengar lagi ketukan yang agak lebih keras. Tok 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 tok.
Saya semakin penasaran ya, saya semakin penasaran dan saya mencoba mendekat ke tembok tersebut. Saat saya mendekat, tiba-tiba, jadi gini ya, ini tembok, jadi saya mendekat. Nah, di sini pintu kamar ya, pintu kamar Sableng yang terbuat dari triplek. Jadi begitu saya melangkah 2 langkah, tiba-tiba dari pintu depan kamar Sableng itu terdengar suara seperti hantaman. Duar! Saya langsung lompat dan saya langsung melihat ke Sableng dengan wajah Sableng itu udah berkeringat dan pucat. Dan saya berbisik kepada Sableng, ternyata benar, Pak Kliwon matinya hantu. Jadi gini, jadi saya bilang ke Sableng, berarti benar Pak Kliwon matinya jadi hantu, saya bilang. Ketika saya berbicara seperti itu, suara itu semakin membentak ya. Nah, duk, sambil memukul-mukul pintu kamar Sableng.